Chapter 30. Di dalam kota Guangling, Huang Qianjun adalah tuan muda tunggakan yang langka. Emosinya ganas, meledak-ledak, sombong, dan mendominasi. Siapa yang tahu berapa banyak perbuatan jahat yang dia lakukan atas namanya. Jika seseorang seperti dia muncul sebagai tamu, itu tidak akan berbeda dengan Raja Neraka Yama yang muncul di depan pintu mereka. Wu Yong sangat marah beberapa saat yang lalu, tapi sekarang, dia membeku, tatapannya gelap dan tidak pasti. Seolah-olah kakinya penuh timah, dia tidak berani pergi. Huang Qianjun tersenyum santai. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, duduk saja dan ikuti perintah Bro Tersu. Kalau tidak, saya tidak keberatan mengirim orang saya ke rumah Anda untuk menyapa kerabat Anda. Dia mengincar keluargaku. Mata Wu Yong membelalak. Dia merosot seperti bunga layu dan menyelinap kembali ke lokasi aslinya. Su Yi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Anda menolak untuk membicarakan hal ini. Butuh penjahat untuk memaksamu menundukkan kepala. Apakah semua ini benar-benar diperlukan? Dia melirik Huang Qianjun. Turunkan sedikit. Huang Qianjun buru-buru menyeringai padanya. Kamu benar untuk menghukumku, Kakak Su. Ketika pria parubaya kurus melihat ini, dia tiba-tiba merasa kedinginan. Setelah mengetahui bahwa Su Yi akan mengambil alih manajemen klinik Apricot, mereka memutuskan untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengirimnya berkemas. Siapa yang ingin melayani menantu laki-laki yang remeh dan tidak berarti? Tapi mereka tidak pernah bisa mengantisipasi bahwa dia akan membawa anjing penyerang yang terkenal itu bersamanya. Mereka berani menyinggung Su Yi, tapi siapa di antara mereka yang berani menyinggung putra kepala keluarga Huang? Bahkan jika Huang Qianjun mengalahkan mereka sampai habis, kecil kemungkinannya keluarga Wen dapat menawarkan banyak bantuan. Menantu keluarga Wen, kami pasti tidak punya rencana untuk menentangmu. Tolong, tenanglah. Pria parubaya kurus itu menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya, sikapnya jauh lebih terkendali dari sebelumnya. Kamu salah paham. Saya tidak putus asa untuk menahan Anda semua di sini. Su Yi menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan datar. Siapapun yang menjual dirinya kepada Wen Changqing dan keluarganya bisa pergi. Bahkan sebelum berangkat ke klinik Apricot, dia tahu bahwa itu sudah lama berada di bawah yurisdiksi Wen Changqing dan garis keturunannya. Tapi mulai hari ini, itu adalah wilayah Su Yi. Dia secara alami harus melakukan sedikit pembersihan rumah terlebih dahulu. Ini akan mencegahnya mengenai halangan tersembunyi dan menyelamatkannya dari banyak masalah. Apa? Beberapa ekspresi mereka segera berubah. Pria parubaya kurus itu tidak bisa tidak berkata, menantu keluarga Wen, ini kurang tepat, bukan? Bahkan jika mereka mengikatkan diri pada penatua kedua, mereka masih bekerja untuk keluarga Wen. Bukankah ini akan menyakiti dan mengecewakan karyawan yang setia? Su Yi hanya duduk diam di sana. Dia tidak mengatakan apa-apa. Huang Qianjun langsung menyadari bahwa inilah gilirannya. Dia berdehem, lalu mengalihkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Semuanya, sebaiknya jangan mempersulit saudaraku Su. Kata-kata tuan muda tunggakan ini membawa ancaman tersirat yang kuat. Beberapa karyawan langsung pergi, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang getir. Tapi mereka semua pergi tanpa menyuarakan satu keluhan pun. Mereka tidak bisa mengambil risiko. Apa yang akan mereka lakukan jika mereka menyinggung Huang Qianjun dan dia benar-benar muncul di depan pintu mereka? Akhirnya, hanya tersisa 7 tangan tua klinik Apricot. Pria parubaya kurus itu adalah pelayannya, Hu Quan. Dia belum menandatangani perjanjian kontrak apapun dengan keluarga Wen. Namun, meskipun dia tidak pergi, dia jelas menyimpan dendam. Ekspresinya gelap dan tidak sedap dipandang. Selain Hu Quan, yang lainnya semuanya adalah apoteker magang dan asisten. Bagaimana dengan Dr. Wu? Su Yi tiba-tiba bertanya. Dia ingat bahwa sebelumnya, seorang dokter bernama Wu Guangbin bekerja di klinik Apricot. Dia terkenal secara lokal, dan warga kota Guangling mempercayainya. Penatua Wu secara tidak sengaja kedinginan tadi malam, kata Hu Quan dengan acuh tak acuh. Dia jatuh sakit, dan saat ini dia sedang memulihkan diri di rumah. Dia berhenti, lalu melanjutkan, klinik kami memiliki 2 dokter lain, tetapi kemarin, satu pulang untuk mengunjungi kerabat, sementara yang lain mengunjungi seorang teman di Cloudfall City, di sisi lain Great Azure. Tidak ada yang saat ini ada di klinik. Huang Qianjun tidak bisa menahan tawa dingin. Anda memiliki total 3 dokter, tetapi semuanya sibuk dengan hal lain. Bukankah itu terlalu kebetulan? Hu Quan mengangkat bahu seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak tahu tentang itu, tapi bagaimanapun juga, tanpa dokter di tempat, klinik Apricot harus menutup pintunya dan menangguhkan bisnisnya. Tiba-tiba, Su Yi menyela, pintu kami tetap terbuka. Kita bisa mulai menerima pasien sekarang. Hu Quan dan yang lainnya tercengang. Su Yi mengetukkan jarinya ke mejanya dan berkata, kami hanya mengobati penyakit biasa dari rakyat biasa. Saya bisa melakukannya juga. Salah satu pelayan tidak bisa menahan tawa. Yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka, jelas mereka menganggap kata-kata Su Yi sebagai lelucon.
Ekspresi Huang Qianjun menjadi gelap, dan dia berteriak, "Apa yang kamu tertawakan? Cepat dan panggil pasien yang mengantri di luar." Dia memiliki keyakinan buta pada Su Yi. Kemudian kami menantikan untuk melihat pencapaian medis menantu keluarga Wen yang terhormat dengan mata kepala kami sendiri, kata Hu Kuan datar. Dia memerintahkan kedua pelayan untuk membuka pintu dan membiarkan pasien masuk. Tak lama, seorang wanita tua berambut putih berjalan ke konter. Tatapannya menyapu seluruh klinik. Di mana Dr. Wu Guangbin? Dia tidak ada di sini, kata Su Yi dari balik konter. Aku bisa mentraktirmu sebagai gantinya. Tapi wanita tua itu hanya meliriknya, menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk pergi. Ketika Hu Kuan dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Mereka berencana untuk hanya duduk dan menonton lelucon ini dimainkan. Su Yi tidak keberatan sama sekali. Lanjut, seorang pria yang sangat kuat, dia tampak seperti ditempa dari besi berjalan masuk. Ketika dia mengetahui bahwa Wu Guangbin tidak ada di tempat itu, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Dia meludah. Kamu membuang-buang waktuku. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Tuan, kamu. Hu Kuan menahan tawanya dan angkat bicara. Dari cara dia melihatnya, jika terus seperti ini, Su Yi hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Lanjut, kata Su Yi datar, tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Kakak Su, aku akan memanggil mereka. Huang Qianjun adalah antek kelahiran alami. Ketika dia melihat situasinya, dia berbalik dan keluar dari klinik aprikot. Di luar, dia melihat bahwa antrean telah menyusut, lebih dari separuh calon pasien telah pergi. Ayo cepat pergi. Dr. Wu tidak ada. Apa yang dipikirkan oleh klinik aprikot? Mereka membiarkan menantu keluarga Wen merawat pasien. Mereka sudah gila. Kerumunan berdiskusi, dan satu orang pergi setelah yang lain. Ini tidak baik. Ini hari pertama saudara Su bekerja. Bagaimana dia bisa hanya duduk-duduk menendang tumitnya? Sebagai bawahannya, jika saya membiarkan ini terus berlanjut, bukankah itu akan membuat saya terlihat tidak kompeten? Ekspresi Huang Qianjun berubah kejam. Dia berjalan menuruni tangga batu, dan pandangannya menyapu pasien yang belum pergi. Hai, tetap antre, semuanya. Jika ada yang berani pergi tanpa izin, jangan salahkan saya karena perilaku buruk saya. Katanya dingin. Hampir semua pasien adalah orang biasa. Pemandangan celana sutra tunggakan seperti Huang Qianjun menimbulkan teror di hati mereka, dan tidak ada dari mereka yang berani pergi. Anda, masuklah. Huang Qianjun menunjuk ke seorang pria tua kurus berwajah pucat. Saya, pria itu tampak panik, dan dalam hati, dia berteriak karena terpaksa. Orang tua, meminta kakakku Su memperlakukanmu adalah berkah dari leluhurmu, kata Huang Qianjun dengan kejam. Jangan tidak berterima kasih. Lelaki tua itu meringis, lalu menundukkan kepalanya dan berjalan masuk, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Ketika Hu Kuan dan yang lainnya melihat ini, mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Tuan muda tunggakan ini sengaja memprovokasi tanpa alasan yang jelas. Sejak kapan harus mengancam pasien untuk ke dokter? Ketika dia masuk, lelaki tua itu tersenyum pahit. Dokter Su, saya baik-baik saja. Saya tidak membutuhkan perawatan medis sama sekali, jadi, bisakah Anda membiarkan saya pergi? Su Yi menggelengkan kepalanya. Kamu sakit. Aku tidak. Pria tua itu menegakkan punggungnya dan menyangkalnya. Ya, kamu. Aku benar-benar tidak. Orang tua itu praktis menangis. Hu Kuan hampir tertawa terbahak-bahak. Lihat ini, sungguh tidak masuk akal. Su Yi bangkit, berjalan ke arah lelaki tua itu, dan berkata, baru-baru ini, kamu mengalami serangan batuk hebat di malam hari. Anda lelah, dan Anda secara teratur menggigil dan sakit parah. Apakah saya benar? Bagaimana kamu tahu? Pria itu tertegun, terlalu tertegun untuk merasa cemas. Hu Kuan dan yang lainnya memandang Su Yi dengan sedikit terkejut. Mendiagnosis pasien turun ke penglihatan, suara, mengambil riwayat kesehatan, dan pemeriksaan langsung. Bahkan Wu Guangbin, yang telah menghabiskan seluruh hidupnya tenggelam dalam seni pengobatan, setidaknya harus menanyakan kepada pasien gejala mereka dan memeriksa denyut nadi mereka untuk memahami penyakit mereka. Namun sekarang, tanpa melakukan apa-apa, Su Yi telah melihat gejala orang tua itu hampir secara instan. Ada masalah dengan paru-parumu. Itu dikombinasikan dengan usia tua telah menghasilkan gejala Anda saat ini. Dengan ingatan akan kehidupan masa lalunya, mengobati penyakit umum rakyat biasa itu sesederhana mungkin. Setelah linglung singkat, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelisah, dan suaranya bergetar. Lalu bagaimana saya harus mengobati penyakit saya, Tuan Muda Su? Tatapannya membawa seutas harapan yang membara. Su Yi kembali ke mejanya, mengeluarkan pena dan kertas, dan menulis resep sederhana. Dia memberikannya kepada pelayan terdekat. Pergi ambilkan obatnya. Pelayan itu menerima kertas itu, hanya untuk ragu. Biar kulihat. Hu Kuan melangkah maju, dan setelah pemeriksaan singkat, dia tenggelam dalam pikirannya. Waktu yang lama berlalu sebelum dia tenang kembali. Dia bukan seorang dokter, tetapi dia telah bekerja di klinik aprikot selama bertahun-tahun.
Sepintas dia tahu bahwa resep ini adalah karya seorang dokter yang berpengalaman. Itu mirip dengan bagaimana para menteri, meskipun tidak memiliki kerajaan sendiri, memahami jalan para raja. Sesaat kemudian, Hu Quan memberikan resep itu kepada pelayan. Pergi ambilkan pria ini obatnya. Kemudian, dia menoleh ke Su Yi, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, saya minta maaf karena meremehkan kemampuan Anda sebelumnya dan berharap Anda bisa memaafkan saya." Ketika yang lain melihat ini, mereka tercengang. Hu Quan adalah pengurus, dan statusnya tinggi, kedua setelah manajer. Namun yang mengejutkan, resep yang ditulis dengan santai oleh Su Yi berhasil meyakinkannya. Su Yi berkata dengan datar, "Ini hanya resep, tidak banyak sama sekali." Lanjut, Huang Qianjun masih berdiri di ambang pintu, dan dia langsung bereaksi. "Anda, masuk ke sini." Kali ini, seorang pria berwajah pucat masuk, ekspresinya didera penderitaan. Su Yi menatapnya sekali, lalu mengambil jarum perak dari laci terdekat. Bahkan sebelum pria itu sempat bereaksi, dia telah menusuk beberapa titik akupuntur di seluruh lengannya. Sesaat kemudian, ekspresi kesakitan pria itu memudar, digantikan dengan keterkejutan dan kegembiraan. "Tidak sakit lagi. Saya telah mengunjungi lebih dari 10 klinik, tetapi tidak ada yang berguna. Saya tidak akan pernah menduga bahwa Tuan Muda Su dapat memperbaiki masalah hanya dengan beberapa tusukan jarum." Pria itu melambaikan tangannya berulang kali dalam kegembiraan dan kegembiraan. Terlepas dari diri mereka sendiri, Hu Quan dan yang lainnya terkesan, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Cara mereka memandang Su Yi berubah secara dramatis. Mengobati luka dengan akupuntur. Siapa yang mengira bahwa menantu laki-laki berstatus rendah dari keluarga itu memiliki tipuan seperti itu di lengan bajunya? Akupuntur memperbaiki gejalanya, tetapi bukan akar penyebabnya. Anda akan membutuhkan beberapa dosis obat juga. Su Yi menulis resep dan memberikannya. Kali ini, pelayan itu sangat cepat. Dia langsung bergegas untuk mengambil obat-obatan yang ditunjuk. Lanjut, lanjut, lanjut. Interval berikutnya benar-benar berubah menjadi penampilan solo Su Yi. Ketika seorang pasien masuk, dia melihat gejala mereka dan akar penyebab masalahnya secara sekilas, tanpa banyak pertanyaan. Tanpa kecuali, para pasien tercengang dan yakin sepenuhnya akan kemampuannya. Kemudian, tinggal menulis resep, mengambil obat, dan menerima pembayaran. Dari awal hingga akhir, Su Yi tanpa ekspresi, seolah-olah dia adalah boneka medis tanpa emosi. Hu Quan dan staf klinik lainnya hanya tercengang. Selama bertahun-tahun hidup mereka belum pernah melihat orang merawat pasien seperti ini sebelumnya. Ini mengakibatkan keributan besar di luar aprikot klinik juga. Saat satu demi satu pasien meninggalkan klinik, berita menyebar. Pada akhirnya, ancaman Huang Qianjun tidak diperlukan lagi. Para pasien di luar berkerumun bersama, berebut kesempatan agar Su Yi merawat mereka. Melihat kerumunan yang hidup dan ramai ini, Huang Qianjun tidak bisa menahan lidahnya. Kakak Su tidak mengecewakan, bahkan keterampilan medisnya yang menyelamatkan jiwa sangat mengesankan. First Immortal of the Sword Chapter 31. Waktu berlalu. Akhirnya, jumlah pasien yang menunggu perawatan berkurang. Su Yi menggosok dahinya. Dia secara tidak sengaja melirik ke samping, hanya untuk melihat bahwa salah satu pelayan telah menyeduh sepoci teh obat yang mengepul untuknya. "Tuan, mintalah air untuk melembabkan tenggorokanmu," kata pelayan itu. Dia rendah hati dan penuh hormat. Hu Quan dan yang lainnya tersenyum saat melihat ini. Sekarang, orang-orang tua klinik aprikot sepenuhnya yakin akan kemampuan Su Yi. Keterkejutan mereka lebih dari kata-kata yang bisa diungkapkan. Huang Qianjun berdiri tidak jauh dari situ. Dia telah menyaksikan perubahan sikap mereka secara langsung, dan gelombang mengalir di hatinya. Hanya keterampilan sejati yang dapat meyakinkan orang lain dengan sepenuh hati. Dia samar-samar mengerti mengapa ayahnya begitu ngotot sehingga dia menemukan kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Su Yi. Pada awalnya, staf klinik aprikot bersikap arogan dan kasar, dengan aura superioritas. Namun sekarang, mereka semua telah menundukkan kepala untuk tunduk. Apakah Su Yi memaksa mereka untuk tunduk? Tidak, dia telah menggunakan pencapaiannya yang hampir ajaib dalam pengobatan, meyakinkan semua orang yang hadir tanpa kata-kata. Su Yi mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Baru kemudian dia menyapa mereka. "Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini." Hu Quan segera menjawab, "Tuan, ada tempat tinggal kosong di belakang klinik. Saya akan mengirim seseorang untuk membersihkannya dan menyediakan berbagai kebutuhan dasar sehari-hari. Apakah Anda membutuhkan pelayan untuk mencuci pakaian dan membuat teh atau kopi untuk menyiapkan makanan Anda?" Su Yi menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu untuk itu. Mintalah mereka membersihkan kamar dan menata halaman. Itu akan banyak." Hu Quan mengangguk dan membuat catatan mental tentang ini. Sejak awal dia adalah pelayan klinik aprikot, dan dia bertanggung jawab atas segala macam tugas dan hal sepele. Sekarang dia yakin akan keahlian Su Yi, dia bersedia mengabdi. "Ke depan, Anda akan tetap bertanggung jawab atas semua urusan klinik aprikot," kata Su Yi.
Semua orang dapat melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, saya hanya akan bertanggung jawab atas pengeluaran dan pendapatan. Dia jelas tidak punya rencana untuk menghabiskan seluruh waktu dan energinya di klinik. Dia memikirkannya, lalu menambahkan, tentu saja, jika Anda menemukan gejala yang sangat membingungkan atau penyakit yang mengancam jiwa, Anda dapat menghubungi saya. Serahkan penyakit biasa kepada dokter kami. Begitu dia mengatakan ini, seorang pria yang sangat kuat, dia tampak seperti besi tempa masuk ke klinik. Sekilas Hukuan dan staf lainnya mengenalinya. Dia berada di sana ketika klinik pertama kali dibuka, tetapi ketika dia melihat Wu Guangbin tidak ada, dia mengutuk, berbalik, dan pergi. Namun di sini lagi, dia akan kembali. Tuan Muda Su, saya tahu saya kasar sebelumnya, tapi saya harap Anda bisa memaafkan saya. Pria itu dengan canggung mengepalkan tinjunya dan meminta maaf. Kamu belum pernah menikah, kan? Ekspresi Suyi agak aneh. Pria itu buru-buru mengangguk. Betul sekali. Suyi mengeluarkan selembar kertas, menulis pesan singkat, dan menyerahkannya padanya. Kamu tidak sakit. Ikuti petunjuk ini dan Anda akan sembuh total dalam waktu 3 bulan. Pria pendukung itu menerima kertas itu dan melihatnya sekilas. Terlepas dari dirinya sendiri, dia bingung. Menahan diri dari, apa arti karakter ini? Terlepas dari diri mereka sendiri, Hukuan dan staf lainnya penasaran. Mereka berkumpul, tetapi ketika mereka melihat resep Suyi, semua dari mereka tertawa terbahak-bahak. Karakter ini diucapkan, Nong. Ia memiliki radikal tangan di sebelah kiri, dan radikal untuk naik dan turun di sebelah kanan. Gabungan, Anda mendapatkan, Anda harus mengerti apa yang saya maksudkan, bukan? Hukuan tersenyum ambigu saat dia menawarkan nasihatnya kepada pria itu. Pria itu tercengang, tetapi sesaat kemudian, kesadaran menghantamnya. Wajahnya yang berkulit gelap memerah, dan dia menutupi wajahnya dan melarikan diri karena malu. Hahaha, Huang Qianjun akhirnya mengerti. Dia mencengkeram perutnya dan tertawa. Dia terlihat sangat besar dan kuat, namun dia menyukai pertarungan satu tangan. Hukuan dan yang lainnya juga tertawa, senyum ambigu di wajah mereka. Semua pria mengerti ini. Setelah selingan kecil ini, suasana di klinik aprikot menjadi jauh lebih harmonis, dan udara dipenuhi keceriaan. Ketika dia melihat tidak ada lagi pasien, Suyi bangkit. Bawa aku ke kediamanku agar aku bisa melihat-lihat. Hukuan buru-buru memanggil 2 pelayan, yang memimpin jalan. Setelah melewati pintu belakang klinik, mereka segera tiba di halaman yang bersih dan sunyi. Pada saat yang sama, di kedai teh tidak jauh dari klinik aprikot. Penatua Wu, lihat resep yang dia tulis ini. Kombinasi jamu dan suplemen ini secara praktis diilhami secara divine. Desah seorang pria paruh-baya. Namanya Tan Feng, dan dia adalah salah satu dokter klinik aprikot. 2 orang lainnya duduk di sampingnya. Salah satunya adalah sesepuh berambut putih, sedangkan yang lainnya adalah pria berkulit gelap dan berwajah muram. Yang pertama adalah Wu Guangbin, seorang tabib terkenal di seluruh kota. Yang lainnya bernama Wei Tong. Sama seperti Tan Feng, dia adalah salah satu dari 3 dokter praktik klinik. Namun, setelah mengetahui bahwa Suyi, menantu laki-laki yang masih tinggal, akan mengambil alih manajemen klinik, ketiganya mengajukan alasan untuk bolos kerja dan bersembunyi di kedai teh. Mereka berencana untuk menunggu di sana dan melihat Suyi diusir. Tak satu pun dari mereka mengantisipasi bahwa bahkan setelah menunggu begitu lama, tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Sebaliknya, pasien yang menunggu di luar klinik masing-masing mendapat kesembuhan. Ini mengejutkan ketiga dokter tersebut. Mau tak mau mereka memanggil beberapa pasien ke kedai teh untuk menekan mereka untuk detailnya. Hasilnya praktis membuat mereka melompat. Suyi, menantu keluarga Wen yang diabaikan dan tidak dihargai, benar-benar mahir dalam seni medis. Elder Wu, metode Suyi untuk menyembuhkan, Eco Worms benar-benar membuka mata saya, desah Wei Tong. Salah satu pasien yang dirawat Suyi memiliki penyakit yang tidak biasa, setiap kali dia berbicara, sebuah suara di dalam perutnya menggema setiap kata, seolah-olah ada entitas jahat yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Tapi Suyi berkata bahwa pasien itu secara tidak sengaja memakan cacing gema. Dia kemudian mengambil farmakope dan meminta pasien membacakan setiap nama obat dengan lantang. Setiap kali pasien membaca nama bahan, cacing di perutnya mengulanginya. Tapi ketika pasien mengucapkan kata, rumput ompalia, suara di dalam perutnya tetap diam. Suyi kemudian segera memerintahkan seorang pelayan untuk mengambil sebatang rumput ompalia dan meminta pasien untuk menelannya. Ini menyembuhkan pasien di tempat, ketika pria itu mengeluarkan serangga seukuran kuku, cacing gema. Tan Feng menghela nafas bersamanya. Juga, cara dia menggunakan jarum perak untuk merawat lengan pasien itu sama sekali tidak terduga. Bahkan sekarang, saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Wu Guangbin telah diam selama ini, tetapi dia tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju klinik aprikot. Penatua Wu, apa yang kamu lakukan? Tan Feng dan Wu Tong buru-buru bangkit juga. Aku tentu saja akan meminta maaf.
kata Wu Guangbin tanpa melihat kedua kali. Tan Feng dan Wei Tong saling berpandangan, lalu bergegas mengejarnya. Tempat tinggal di belakang klinik. 3 kamar berdiri sendiri dengan ubin abu-abu mengelilingi halaman dalam bentuk karakter pin. Satu sisi memiliki tempat tidur sayur dan pergola, dan ada pohon belalang yang kuat di tengahnya. Sebuah sumur berdiri di sampingnya, tetapi logamnya berbintik-bintik karat, dan rantai membuatnya tertutup rapat. Sudah lama tidak ada yang tinggal di sana, jadi seluruh tempat tinggal tertutup debu dan sarang laba-laba, dan halamannya penuh dengan rumput liar. Saat itu hampir tengah hari, dan matahari terik-terik. Hu Quan memerintahkan 2 pelayan untuk menyapu dan menambahkan berbagai perlengkapan. Su Yi, sementara itu, berdiri di bawah pohon belalang dan mengamati halaman. Keningnya sedikit berkerut. Tuan, halamannya telah rusak selama bertahun-tahun, tetapi begitu kita membereskan semuanya, itu akan menjadi nyaman dan nyaman, kata Hu Quan sambil tersenyum. Apakah ada hal buruk yang terjadi di sini sebelumnya? Tanya Su Yi, entah dari mana. Hu Quan membeku, mengerutkan alisnya sambil berpikir, lalu berkata, sekarang setelah kamu menyebutkannya, ya. Saya ingat satu kejadian seperti itu. Itu sekitar 9 tahun yang lalu. Salah satu dokter klinik kami tinggal di sini, serta 2 apotek magang. Tapi kemudian, suatu malam, ketiganya meninggal mendadak. Hu Quan menunjuk ke sumur yang tersegel. Tabib itu tenggelam di dalam sumur, tetapi ketika mereka menarik mayatnya, dagingnya telah membusuk. Mayat kedua magang itu hanyalah kulit keriput, dan mereka tergantung di dahan pohon belalang itu. Saat dia berbicara, Hu Quan menunjuk ke pohon di tengah halaman. Mata Su Yi berkilat, kulit keriput, apakah daging dan organ mereka tidak ditemukan? Hu Quan terkejut, bagaimana kamu tahu? Su Yi tidak menjelaskan, kediaman itu telah rusak sejak saat itu, kan? Betul sekali, semua orang bilang itu berhantu. Pak, bukan karena saya ingin memaksa Anda tinggal di sini, tapi ini satu-satunya tempat tinggal klinik. Hu Quan buru-buru menjelaskan, merasa sedikit panik. Su Yi tersenyum, tidak ada salahnya dilakukan. Menurutku, tempat ini terlihat cukup bagus. Huang Qianjun berkata dengan nada menghina, Kakak Su, tidakkah kamu akan kesepian sendirian di kediaman yang begitu besar? Bagaimana kalau saya mengatur beberapa wanita cantik untuk menemani Anda? Saya jamin penampilan dan kepribadian mereka akan memuaskan Anda. Su Yi tersenyum tipis, tapi itu tidak mencapai matanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku serendah itu? Bagaimana aku bisa? Huang Qianjun berkeringat dingin dan langsung menyangkalnya. Kakak Su, jangan salah paham. Dia baru saja mencoba untuk mentega Su Yi, hanya untuk menyadari bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Yang membuatnya lega, Su Yi hanya berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya ada sesuatu yang bisa kamu bantu. Pergi ke pasar dan ambilkan aku ayam jantan, semakin ganas semakin baik. Juga, saya membutuhkan beberapa cabang willow yang baru dipotong dan sepotong kayu persik berumur 10 tahun yang sudah ditempa sepanjang 3 kaki. Untuk apa dia membutuhkan barang itu? Meskipun dia merasa aneh, kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk Su Yi membuatnya senang. Dia segera berbalik dan lari. Kakak Su, tolong tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Kata-katanya bergema di seluruh halaman, tetapi Huang Qianjun telah menghilang. Hu Quan hanya bisa menghela nafas. Bahwa Huang Qianjun adalah tuan muda penjahat terkenal, namun dia mematuhi setiap keinginan menantu keluarga Wen. Dia benar-benar memperluas wawasan saya. Tuan, untuk apa Anda membutuhkan semua barang itu? Hu Quan juga penasaran. Seekor ayam jantan, kayu persik, cabang willow. Bukankah pendeta Taois pengembara menggunakan itu untuk mengusir hantu? Apakah dia pikir tempat tinggal itu berhantu? Begitu kemungkinan ini terpikir olehnya, hati Hu Quan bergetar. Hantu sama sekali tidak asing bagi orang-orang di kota Guangling. Ada banyak desas-desus dan kisah rumit tentang hantu ganas yang muncul dari Mother Ghost Ridge. Aku bersiap untuk berjaga-jaga. Su Yi tidak menjelaskan lebih jauh. Saat itulah 3 sosok bergegas ke halaman. Ketika tetua berambut putih di depan kelompok itu melihat Su Yi, dia langsung membungkuk. Yang rendah hati ini adalah Wu Guanglin. Saya malu, dan datang untuk meminta maaf. Ketika Tan Feng dan Wei Tong melihat ini, mereka buru-buru mengikuti. Su Yi melirik mereka, lalu langsung mengerti. Kamu tidak tahu, jadi kamu tidak perlu meminta maaf. Masalah ini berakhir di sini. Kedepannya, kalian bertiga akan terus menggelar apricot klinik. Anda bisa bangun, tapi saya harap ini tidak terjadi lagi. Ketiga dokter itu menghela napas lega. Hu Quan juga senang. Saya tidak akan menyembunyikannya, manajer baru kami mungkin masih muda, tetapi pencapaian medisnya luar biasa. Anda tidak melihatnya, tapi begitu dia mulai, dia terus berjalan, terpesona saat dia memberitahu mereka semua tentang bagaimana Su Yi merawat pasien hari itu. Ada banyak detail yang bahkan ketiga tabib itu tidak mengerti, tetapi mereka juga terpesona, dan hati mereka dipenuhi kerinduan. Pada saat Hu Quan selesai, tatapan mereka berubah menjadi hormat setiap kali mereka melihat Su Yi.
First Immortal of the Sword Chapter 32. Di sore hari, halaman yang terpanggang matahari terasa hangat dan nyaman. Suyi duduk di kursi bambu, mengikat dahan willow hijau menjadi satu bundel. Para pelayan selesai menyapu, dan tempat tinggalnya bersih dan luas. Hukuan masih dengan hati-hati menyediakan tempat tidur, perlengkapan mandi, dan kebutuhan lainnya, selain memperbaiki pergola dan tempat tidur sayuran. Ketiga dokter tersebut telah kembali ke klinik untuk melanjutkan pemeriksaan pasien. Hanya Suyi, sang manajer, yang bersikap santai. Kakak Su, untuk apa ayam jago itu? Tidak jauh, Huang Qianjun sedang menggoda ayam jago yang dibelinya untuk menghilangkan kebosanannya. Burung itu ganas, dengan cakar yang tajam dan paruh yang runcing. Itu bergerak seperti angin, dan teriakannya nyaring. Huang Qianjun telah memimpin sekitar selusin petugas untuk menjelajahi pasar sebelum menemukan ayam jantan yang sombong dan angkuh ini. Bunuh dan tiriskan darahnya, perintah Suyi dengan santai. Pengalaman hari ini mengajarinya betapa menyenangkannya memiliki seseorang di sekitar untuk mengurus berbagai tugas. Itu bisa menghemat banyak waktu dan tenaga. Baik, Huang Qianjun menarik pisau dari pinggangnya dan mulai bekerja. Tidak lama kemudian, dia memberi Suyi semangkuk darah ayam merah segar. Bagus, itu saja untuk hari ini. Kamu bisa pulang sekarang. Suyi mengambil bungkusan ranting willow dan mencelupkan ujungnya ke dalam mangkuk. Warna merah terang disandingkan dengan hijaunya dedaunan, pemandangan yang menyentak mata. Huang Qianjun ragu-ragu, lalu berkata, Kakak Su, menurut pandanganku, begitu Wen Changqing mengetahui bahwa kamu mengusir semua orang yang setia padanya, tidak mungkin dia akan melepaskannya begitu saja. Haruskah saya meminta ayah saya memberinya peringatan? Su Yi meliriknya, jika kamu benar-benar ingin membantu, kamu bisa bertanya-tanya dan mencari tahu di mana pandai besi terbaik di kota Guangling. Huang Qianjun langsung bersemangat, Kakak Su, itu sangat mudah. Keluarga Huang kami memonopoli perdagangan senjata kota. Ahli pembuat senjata, kami memiliki lebih dari 30 dari mereka. Jika Anda membutuhkan sesuatu yang dipalsukan, katakan saja. Saya jamin Anda pembuat senjata terbaik di sekitar. Suyi akhirnya ingat, dari 3 klan besar kota, keluarga Wen memonopoli perdagangan ramuan obat, keluarga Li memonopoli penjualan biji-bijian dan bahan makanan lainnya, sedangkan keluarga Huang memonopoli bisnis senjata dan peralatan logam. Aku berencana menempa pedang, kata Suyi. Huang Qianjun langsung tersenyum. Sebuah pedang, maka Anda membutuhkan Wang Tianyang. Keterampilan Wang dalam menempa pedang tidak ada duanya di kota Guangling. Orang-orang datang bahkan dari luar kota hanya untuk membuatnya menempa pedang berkualitas untuk mereka. Su Yi mengangguk. Datang ke sini besok pagi dan bawa aku menemuinya. Huang Qianjun langsung mengangguk. Kakak Su, apakah ada yang lain? Saat bekerja untuk Su Yi, dia sangat antusias. Kamu bisa pulang. Su Yi melambai padanya. Baik, aku akan kembali besok pagi. Baru saat itulah Huang Qianjun berbalik untuk pergi. Dia teliti, dan dia tahu bahwa menempel pada Su Yi seperti lem hanya akan membuatnya kesal. Itu seperti bagaimana, ketika dia mengunjungi rumah pelacuran, tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada pelayan yang menemani ayahnya. Setelah menenggelamkan seikat dahan willow ke dalam darah ayam, Su Yi mengambil pisau dan mulai memotong kayu persik setinggi 3 kaki itu. Saat serutan kayu halus menumpuk, pedang kayu secara bertahap terbentuk. Su Yi bangkit dari kursi bambunya, mengangkat pedang kayu persik ke wajahnya, dan memeriksanya. Dia mengangguk puas. Sekarang aku hanya harus menunggu malam tiba. Su Yi dengan santai mengayunkan pedangnya, lalu melihat lagi cabang pohon willow yang berlumuran darah ayam. Pandangannya beralih, lalu mendarat di pohon belalang terdekat. Belalang seperti hantu di antara jenis pohon. Mereka memiliki afinitas yin alami, jadi mereka lebih mudah memberi isyarat dan menampung hantu dan makhluk jahat lainnya daripada pohon lainnya. Masalah utama dengan tata letak halaman adalah mereka menggali sumur tepat di samping pohon belalang. Ketika energi yin gelap melonjak dari bawah tanah, tidak dapat dihindari bahwa itu akan mengubah tempat tinggal menjadi apa yang dilihat orang biasa sebagai rumah berhantu. Sumur itu jelas telah disegel. Tampaknya seseorang telah lama memperhatikan bahwa ada yang salah dengan itu. Namun terlepas dari semua itu, tidak ada yang memberitahuku semua ini. Su Yi tampak tenggelam dalam pikirannya. Keluarga Wen, kediaman Wen Changqing. Ayah, aku baru saja menerima kabar bahwa Su Yi, yang tidak berguna, hanya mengelola klinik aprikot untuk 1 hari, namun dia sudah mengeluarkan semua bawahan kita. Apa bedanya dengan meludahi wajah keluarga kita? Wen Jieyuan berkata dengan gusar. Dia adalah putra Wen Changqing, dan dia berusia 19 tahun ini, seorang pemuda yang bersemangat di puncak tahap otot penyulingan alam sirkulasi darah. Dalam setengah tahun, dia akan menuju ke Blue River Sword Manor untuk melanjutkan kultivasinya. Aku tidak akan menduga bahwa pemborosan akan begitu kejam. Wen Changqing mengerutkan alisnya. Di mana dia sekarang? Wen Jieyuan berkata, mereka mengatakan dia tinggal di rumah berhantu di belakang klinik aprikot.
Mata Wen Changqing dipenuhi dengan keterkejutan, dan alisnya yang berkerut mengendur. Kalau begitu, kita tidak perlu melakukan apapun. Sampah itu tidak akan hidup sepanjang malam. Mengapa kamu mengatakannya? Wen Jiyuan tertegun. Wen Changqing mengingat kembali, lalu berkata, 9 tahun yang lalu, sebuah insiden mengerikan terjadi di sana. Dokter dan 2 pekerja magang yang tinggal di sana tewas dalam semalam, ketiganya meninggal dalam kematian yang aneh. Kejadian ini menimbulkan kegemparan di seluruh kota, dan berdampak parah pada bisnis klinik aprikot. Saya menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang pendeta Taois pengembara yang terkenal. Namanya Uruo Qiu, dan begitu dia memasuki rumah hantu, dia berkata bahwa penampakan jahat telah menempati sumur di samping pohon belalang. Taois mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah level Grandmaster yang bisa mengalahkannya. Wen Jiyuan terkejut. Apa yang terjadi setelah itu? Taois Wu menyuruhku membuat rantai, kata Wen Changqing. Kemudian, dia menggunakan seni misterius dan rahasia untuk menutup sumur itu. Kecuali manusia yang hidup tinggal di dalam halaman, hantu itu tidak akan muncul lagi. Ketika Wen Jiyuan mendengarnya, dia langsung mengerti. Jadi maksudmu jika Suyi bermalam di sana, dia akan mati. Wen Changqing tertawa. Hampir pasti. Saya bertanya-tanya mengapa ibu pemimpin begitu bersikeras agar Ling Zhao menikahi Suyi sejak pernikahan mereka, tetapi tidak peduli alasannya, jika Suyi meninggal, itu akan baik untuk seluruh keluarga. Wen Jiyuan mengangguk berulang kali. Betul sekali. Sepupu Ling Zhao akan menjadi murid Grandmaster. Bagaimana mungkin pemborosan seperti Suyi layak untuknya? Kematiannya akan menguntungkannya juga. Ekspresi Wen Changqing tiba-tiba berubah serius. Anda tidak boleh membocorkan informasi ini kepada orang lain. Jika orang lain mengetahui bahwa kami sangat menyadari masalah kediaman tetapi memilih untuk tidak memperingatkan Suyi, kami akan terlibat dengan kematiannya. Saya mengerti, kata Wen Jiyuan sambil tersenyum. Dia membawa ini pada dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar mengira dia bisa mendapatkan klinik aprikot dengan mudah? Sekarang aku memikirkannya, orang yang benar-benar membunuhnya adalah ibu mertuanya, Qin King, bukan kita. Jangan kurang ajar, tegur Wen Changqing. Dia bibimu dan ibu Ling Zhao. Anda sebaiknya lebih hormat untuk maju. Wen Jiyuan mengangguk dengan acuh. Malam berangsur-angsur mendekat. Setelah seharian bekerja, klinik aprikot akhirnya mematikan lampu dan menutup pintunya. Suyi duduk sendirian di dalam salah satu dari 3 kamar kediaman, bernapas dan mengedarkan darah dan qi untuk berulang kali meredam jaringan ikatnya. Ini adalah teknik pernapasan untuk lapisan ketiga dari Blood Circulation Realm, Refining Sinew. Refining Sinew mengacu pada penggunaan qi dan darah untuk menghaluskan fascia, tendon, dan ligamen tubuh, menjadikannya sekuat tali busur dan selembut kapas. Proses ini membuat Anda sefleksibel musang. Meningkat seperti anak panah, jatuh seperti angin, bergerak seperti musang. Semua ini sulit bagi orang biasa. Kuncinya terletak pada Refining Sinew. Setelah mengeraskan jaringan ikat mereka, kekuatan seorang kultivator akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika datang ke kultivasi realem sirkulasi darah, semua orang tahu bahwa memurnikan kulit dan daging itu mudah, tetapi memurnikan otot dan tulang itu sulit. Ini sudah menjadi pengetahuan umum sejak zaman kuno. Memulai tahap Refining Sinew setara dengan memasuki tahap sirkulasi darah tahap akhir. Setelah beberapa saat, Suyi bangkit dari posisi lotus, menghabiskan secangkir teh ginseng yang telah dia siapkan sebelumnya, dan merasakan panas yang membakar di sekujur tubuhnya. Kekuatannya sepertinya mendidih. Terlepas dari dirinya sendiri, dia menantikan operasi malam ini. Dia tidak benar-benar terlibat dalam pertempuran sejak bereinkarnasi. Siapa sangka lawan pertamanya adalah hantu. Selanjutnya, dia mengambil seikat dahan willow dan pedang kayu persik dan meninggalkan ruangan. Dia memindahkan kursi, memilih tempat secara acak, dan duduk di tangga batu. Cabang-cabang willow telah berendam dalam darah ayam selama berjam-jam, dan daun-daun hijau diwarnai dengan semburat merah samar. Saat dia memegang bungkusan itu, rasanya seperti cambuk lembut. Pedang kayu persik, dia bersandar di kursi bambu. Ketika dia perlu menghunus pedangnya, itu berarti dia harus keluar semua. Jika saya seorang kultivator sirkulasi darah biasa, saya khawatir saya tidak akan cocok bahkan untuk hantu biasa. Namun, di masa laluku, aku pernah melawan Kaisar Hantu Laut Barat. Dia bersedia berjudi, dan dia menepati janjinya. Ketika saya menang, dia memberi saya salinan, Sutra Asura 10 arah. Mereka mengatakan itu adalah sutra Taois pamungkas di mata para kultivator hantu. Saat Suyi duduk di sana, pikirannya berpacu. Angin malam bertiup kencang, dan langit semakin gelap. Hari sudah larut, dan lampu padam di seluruh jalan kota Guangling. Kegelapan itu seperti air pasang yang menenggelamkan bumi. Ini adalah jeda di tengah hiruk-pikuk kota. Orang-orang tenggelam dalam tidur, jalan-jalan sunyi kecuali sesekali lolongan anjing di kejauhan. Malam ini, lapisan awan gelap yang pekat menutupi cahaya bintang.
Di dalam halaman, semuanya gelap kecuali cahaya lilin yang berkedip-kedip yang dia tempatkan di dalam kamarnya, tetapi melalui tirai kertas, itu redup dan tidak jelas. Suyi mengepalkan cabang pohon willow-nya dan berdiri diam dalam kegelapan malam. Dia tenang dan tidak tergesa-gesa, tenang dan nyaman. Kecuali, ada sedikit antisipasi dalam tatapannya. Tiba-tiba, dahan pohon belalang bergemerisik, menggemerisik dedaunan. Melawan kegelapan malam, itu seperti serangkaian percakapan bisikan dekat dan jauh. Rantai berkarat yang menyegel sumur bergeser dan bergesekan seperti sarang ular. Suara itu mengingatkan pada burung hantu yang berseru-seru, dan itu membuat bulu kuduk merinding. Suhu udara di sekitarnya anjlok, seperti musim dingin yang tiba-tiba datang, dingin yang menusuk tulang. Wosh, gelombang. Daun jatuh dari pohon belalang dan jatuh ke tanah. Begitu mereka mendarat, angin seram membawa mereka ke udara. Mereka beterbangan, tetesan tinta di langit malam, seperti bayangan yang tak terhitung jumlahnya dalam tarian hiruk-pikuk. Angin menggoyang jubah biru Suyi, dan matanya menyipit. Saat angin sarat daun menyapu ke arahnya, dia akhirnya mengambil tindakan. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengguncang pergelangan tangannya. Seikat dahan willow yang lembut diluruskan dan retak seperti cambuk, memancarkan cahaya redup berdarah di kegelapan. Apa? Suaranya renyah, meledak seperti guntur yang tiba-tiba. First Immortal of the Sword Chapter 33. Di tengah ketenangan malam, gugusan dahan willow berayun seperti cambuk, meninggalkan jejak cahaya redup berdarah di udara. Retakan, sosok samar-samar di udara terhuyung mundur, menjerit kesakitan. Mereka halus dan ilusi, dan mereka diselimuti energi yin yang padat. Hantu, satu pukulan dan kamu sudah berteriak kesakitan. Antiklimaks sekali. Suyi sudah berdiri, dan ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Antisipasi di matanya memudar. Wosh, wosh. Pohon belalang bergetar hebat, cabang-cabangnya yang tak terhitung jumlahnya menari-nari ditiup angin. Angin kencang melolong seperti banshees dan mengaduk-aduk daun-daun yang berguguran. Kemudian, angin dan hantu menyerang Suyi sekali lagi. Suyi mencengkeram ranting-ranting willow-nya seolah-olah itu adalah cambuk divine. Alih-alih mundur, dia maju. Retakan, suara itu bergema seperti guntur dengan semburan cahaya berdarah. Cabang-cabang yang berkerumun terbelah, menyerang seperti cambuk laser yang tak terhitung jumlahnya. Hantu itu tidak bisa mengelak tepat waktu. Itu berderak, lalu mengepul dengan asap hitam, terhuyung ke belakang dan menjerit kesakitan. Terlepas dari dirinya sendiri, mata Suyi dipenuhi dengan kekecewaan. Cabang willow yang dibawanya hanya dicelupkan ke dalam sedikit darah ayam. Meskipun mereka melawan hantu dan kekuatan kegelapan lainnya, mereka tidak benar-benar kuat. Siapa yang mengira hantu ini akan sangat lemah? Retakan, saat dia merenung, Suyi menyerang sekali lagi. Kali ini, hantu itu sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yin Qi yang mengelilinginya meledak, meninggalkan hantu di belakang. Sosok mungil jatuh dari langit. Dia adalah seorang wanita, hantu itu mengenakan gaun merah, dan dia tampak muda. Kulitnya seputih salju, dan dia dalam posisi janin, tubuh mungilnya gemetar hebat dan matanya yang besar didera penderitaan. Tuan Mistik, tolong, selamatkan aku. Aku tidak pernah menyakiti siapapun sebelumnya. Gadis berbaju merah itu berbaring di sana, memohon belas kasihan dan terengah-engah. Dia luar biasa, kecantikan yang indah, dengan lesung pipit yang samar. Masih ada sedikit lemak bayi di wajahnya, tapi dia terlihat pasti akan berkembang menjadi kecantikan kelas 1. Namun, sosoknya tidak jelas, dan dia tidak kokoh, yang membuatnya tampak halus. Suyi mengepalkan dahan willow-nya dan menatapnya. Dia menghela nafas. Jadi, hantu yang menghantui tempat ini hanyalah jiwa yin kelas bawah. Hantu dibagi menjadi 4 kategori sederhana, jiwa yin, hantu, hantu, dan hantu. Dari mereka, jiwa yin adalah kelas terendah. Mereka adalah yang terlemah, sekaligus yang paling umum. Dari cerita hantu yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di kalangan rakyat biasa, mayoritas adalah jiwa yin. Di mata Suyi, semua roh sisa dunia, jiwa pendendam, dan hantu jahat semuanya termasuk dalam kategori jiwa yin. Lagi pula, seberapa mampu hantu yang hanya berani menghantui dunia fana. Penampakan yang benar-benar kuat berani bersaing dengan para kultivator untuk memperebutkan wilayah dan menyatakan diri mereka sebagai raja. Apakah selama ini kamu merasuki pohon belalang tua itu? Tanya Suyi. Dia bisa melihat sekilas bahwa jiwa yin berpakaian merah itu tidak kejam atau haus darah. Sebaliknya, dia tampak murni dan murni. Ini berarti dia tidak pernah menyakiti siapapun sebelumnya. Memang begitu, Mystic Master, jawab hantu itu dengan malu-malu. Wajahnya yang cantik pucat, dan dia tampak lemah lembut dan patuh saat dia meringkuk dan gemetar ketakutan. Sulit untuk tidak mengasihani dia. Itu tidak benar, kamu berbohong. Suyi mengerutkan kening. Jika bukan dia, siapa yang telah membunuh tabib itu dan kedua murid itu 9 tahun lalu? Sebelum hantu bergaun merah itu bisa menjawab, sesuatu telah berubah.
Swoosh! Garis hitam berkilauan dengan cahaya dingin, seperti laser, melesat ke arah Sui, memancarkan udara jahat dan mematikan. Benar-benar ada sesuatu yang terjadi di sini. Sedikit senyum dingin menarik bibir Sui, dan tangannya bergerak dengan santai. Dia menusuk lurus ke depan dengan dahan willow, seolah-olah itu adalah pedang. Bang! Satu serangan, dan dia menyerang garis hitam itu dengan akurasi sempurna. Cahaya hitam bergetar hebat, lalu jatuh ke tanah. Setelah perjuangan singkat, itu berhenti bergerak. Ketika Sui melihat lebih dekat, dia melihat bahwa itu adalah serangga hitam seukuran kepalan tangan bayi. Itu memiliki 6 kaki, dan bagian mulutnya seperti bilah tajam yang terkonsentrasi. Itu tampak mengerikan dan jahat, dan berbau daging busuk. Cacing Ghoul. Jadi itu mereka. Ketika Sui melihat ini, dia menyadari sesuatu. Dia melirik hantu berbaju merah. Siapa yang menyempurnakannya, dan siapa yang mengendalikannya sekarang? Cacing Ghoul adalah serangga beracun yang terbuat dari hantu halus dan mayat. Tubuh mereka dipenuhi racun mayat dan energi jahat. Jika orang biasa digigit, tubuh mereka akan pecah dan mereka akan mati di tempat. Bahkan seorang seniman bela diri sirkulasi darah hanya bisa bertahan paling lama 1 jam. Meskipun Ghoul Worms tidak cukup untuk menakut-nakuti Sui, siapapun yang memurnikan dan mengendalikannya layak untuk ditanggapi dengan serius. Itulah yang benar-benar membuatnya khawatir. Hantu wanita itu ragu-ragu, wajahnya dipenuhi teror dan ketakutan. Sepertinya dia tidak berani memberitahunya. Tapi saat itu, rantai berkarat yang menyegel sumur di samping pohon bergetar hebat, dan tutupnya bergeser, hanya membuka sedikit celah. Segera setelah itu, sekelompok lampu hitam mengalir keluar seperti awan gelap, menutupi langit saat mereka melonjak menuju Sui. Segerombolan Ghoul Worms. Ada lebih dari 100 dari mereka, dan mereka mengeluarkan jeritan tajam dari mulut mereka yang tajam dan mengerikan, seperti paduan suara hantu yang meratap. Energi yin mereka yang gelap dan jahat menyapu seluruh halaman. Ketika dia melihat ini, gadis berbaju merah itu tampak putus asa. Dia membenamkan kepalanya, tidak berani melihat. Lagi pula, itu lebih dari 100 cacing ghoul yang mengambil tindakan sekaligus. Kultivator realem sirkulasi darah manapun akan ketakutan dan jatuh dalam keputusasaan. Tapi Sui hanya mengerutkan alisnya, terlihat tenang dan tenang seperti biasa. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan energinya. Gugusan cabang willow lurus seperti pedang. Dengan sapuan lengan bajunya, dia melangkah maju, mengayunkan ranting-rantingnya seperti pisau. Cabang-cabang berputar di udara. Tiba-tiba, mereka menyapu udara seperti sungai bintang, seolah menjungkir balikan dan membersihkan segala yang ada di jalan mereka. Satu pedang untuk menarik galaksi, menjungkir balikan langit dan bumi, dan menyapu dunia fana. Boom! Ledakan. Cacing-cacing bayangan yang memenuhi udara semuanya meledak karena tumbukan. Suara ledakan terdengar, begitu terkonsentrasi, seolah-olah semuanya meledak bersamaan. Itu benar-benar terdengar seperti guntur yang tiba-tiba, tidak meninggalkan apapun kecuali abu. Sejak reinkarnasinya, ini adalah pertama kalinya Sui benar-benar melepaskan pedangnya. Meskipun kultivasinya hanya di alam peredaran darah, ketika pedangnya menyapu, dia seperti makhluk immortal yang turun ke bumi, menari dengan bayangannya. Dengan setiap ayunan pedangnya, keheningan turun ke segala arah. Lebih dari 100 cacing ghoul dilenyapkan. Hanya bedak yang tersisa. Sui, sementara itu, berdiri di dalam halaman, sosok kurusnya seperti pedang terhunus, menembus tirai malam. Ini sangat kontras dengan ketenangannya yang biasa menyendiri dan transenden. Di luar pertempuran, dia menyembunyikan ujungnya seperti pedang di sarungnya, tetapi ketika dia menyerang, dia sepenuhnya mengungkapkan ketajamannya. Bang! Retakan menyebar di sepanjang cabang willow. Mereka hancur, berhamburan menjadi pecahan. Lagi pula, mereka hanyalah anyaman biasa. Mereka tidak bisa menahan kekuatan yang digunakan Sui untuk mengayunkan pedangnya. Jiwa Yin yang meringkuk akhirnya berani mengangkat kepalanya, tetapi ketika dia melihat ini, itu hanya membuatnya semakin ketakutan. Melenyapkan 100 cacing ghoul dalam satu pukulan. Itu terlalu menakutkan. Tiba-tiba, pohon belalang di tengah halaman berhenti. Daunnya tidak lagi bergemerisik tertiup angin, dan tidak ada lagi pergerakan dari sumur di sampingnya. Langit malam tenang seperti air. Ketenangan turun ke halaman, dan semuanya tampak seperti sebelumnya. Sui membungkuk dan duduk kembali di kursi bambunya, pedang kayu persiknya mendatar di depannya. Kehadirannya diam-diam kembali normal. Dia melirik gadis berkerumun dalam gaun merah. Aku akan memberimu satu kesempatan. Katakan dari mana asalmu, dan semua yang kamu tahu. Jika jawaban Anda memuaskan saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Nada suaranya santai, tapi gadis itu gemetar ketakutan. Tidak dapat disangkal bahwa Sui membuatnya takut. Dia menenangkan dirinya, lalu berkata dengan lembut dan malu-malu, Guru mistik, Aku hanya ingat bahwa namaku King Wan. Pada saat saya mendapatkan kesadaran, saya telah ditangkap oleh seorang pendeta Tao bernama Wu Ruokyu.
Dia menggunakan seni rahasia untuk memenjarakan saya di dalam pohon belalang halaman dan mengatakan bahwa selama saya mematuhinya, dia akan membebaskan saya. Ruokyu, untuk apa dia mengikat jiwa Yin yang lemah dan praktis tidak berguna sepertimu? King Wan menunduk, lalu meringis. Dia ingin saya menakut-nakuti orang. Dia berkata bahwa setiap kali ada orang yang hidup memasuki halaman, saya harus menakut-nakuti mereka. Kemudian, cacing goul yang dia besarkan akan muncul dari kedalaman sumur dan melahap esensi darah korban mereka yang ketakutan. Su Yi akhirnya mengerti. Halaman ini tidak lain adalah peternakan cacing yang telah didirikan oleh pendeta Taois Wu Ruokyu. Dia menggunakan esensi darah manusia yang hidup untuk memberi makan cacing goulnya dan membuat mereka berubah. Wanita hantu, King Wan, hanya bertanggung jawab untuk menakut-nakuti korban mereka. Dari sini, tampaknya Wu Ruokyu sangat menyadari bahwa hantu kelas rendah seperti King Wan tidak banyak berguna. Sudah 9 tahun, dan tempat ini telah ditinggalkan. Tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bukankah Wu Ruokyu khawatir Goul Worms-nya akan mati kelaparan? Tanya Su Yi. King Wan menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan terjadi. Dia kembali setiap 3 hari, dan dia selalu membawa beberapa orang yang masih hidup bersamanya untuk dibuang ke dalam sumur dan memberi makan Goul Worms. Kapan dia terakhir di sini? Tanya Su Yi. Sepertinya sesuatu baru saja terjadi padanya. 2 hari yang lalu, begitu King Wan mengatakan ini, dia menyadari implikasinya, dan dia tampak ketakutan. Dia tergagap, Tuan Mistik, Taois Wu akan berada di sini beberapa jam setelah tengah malam. Ini sudah lewat tengah malam. Menilai dari waktu, dia akan berada di sini tidak lama lagi. Su Yi dengan lembut membelai pedang kayu persik yang tergeletak di depannya, lalu bergumam, apakah kamu tahu kultivasinya? Saya ingat dia pernah mengatakan bahwa dia berada di tahap membuka titik akumulasi Qi, tahap akumulasi, dan bahwa dia dapat mencoba maju ke membuka meridian dalam tahun ini, kata King Wan. 4 alam marsial Dao adalah sirkulasi darah, akumulasi Qi, tungku dalam, dan anas rafa. Akumulasi Qi adalah alam kedua dari marsial Dao, dan itu dibagi menjadi 3 tahap, pembukaan Acu Points, pembukaan meridian, dan manifestasi astral. Mereka masing-masing berhubungan dengan tahap awal, tengah, dan akhir dari alam akumulasi Qi. Orang-orang seperti Tuan Kota Fusan, Kepala 3 klan besar Kota Guangling, dan Komandan Pengawal Tua, Ni Beiyu, selain beberapa pakar terkenal kota dari generasi yang lebih tua, semuanya ada di wilayah ini. Sosok remeh di tahap pembebasan Acu Points Qi Accumulation Realm. Itu akan lebih mudah dari yang kukira. Su Yi semakin tenang. Dia memikirkannya, lalu berkata kepada hantu itu, kembalilah ke pohon belalangmu dan berpura-puralah kamu tidak tahu apa-apa. Saya akan memutuskan apa yang harus saya lakukan dengan Anda setelah saya berurusan dengan Wu Ruokyu itu. Tuan Mistik, terima kasih karena tidak membunuhku. King Wan sangat marah, dia bersujud. Baru pada saat itulah dia berhasil mengumpulkan cukup keberanian untuk berdiri kembali. Gaun merah darahnya berkibar saat dia terbang kembali ke pohon belalang, berkedip, dan menghilang. Su Yi tenggelam dalam pikirannya. Dengan realem sirkulasi darah puncaknya, kultivasi tahap refining sinyu, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh seorang ahli realem akumulasi Qi. Tapi itu dalam keadaan normal. Ini berbeda, lawannya adalah seorang kultivator sesat, seseorang yang mahir dalam seni gelap dan jahat. Untuk berjaga-jaga, dia sebaiknya sangat berhati-hati. Saat Su Yi bersandar ke kursi bambunya dan menunggu, dia berpikir, sepertinya kali ini, saya harus mengungkapkan beberapa kartu truf saya yang tersembunyi. First Immortal of the Sword Chapter 34. Malam itu dalam dan gelap, dan pohon belalang diam dan diam. Tiba-tiba, sesosok muncul di dinding yang mengelilingi halaman. Dalam jubah gelapnya, dia hanya terlihat samar-samar. Dia kurus seperti bambu, dan dia membawa mayat manusia di masing-masing tangannya. Dengan ayunan tangannya, dia melemparkan kedua mayat itu ke halaman. Kemudian, dia melompat ke udara dan mendarat di samping mereka. King Wan, apakah seseorang tinggal di sini? Di luar sangat gelap sehingga Taois baru saja menyadari bahwa seseorang telah menyapu halaman yang telah lama ditinggalkan dan ditumbuhi tanaman. Semuanya tampak segar dan baru. King Wan tidak mengatakan apa-apa. Suara acuh tak acuh Su Yi menjawabnya di tempatnya. Ruokyu, kamu akhirnya di sini. Dia bangkit dari kursi bambunya, tangan kanannya mencengkeram pedang kayu persiknya dengan longgar. Dia berdiri dalam kegelapan, diam-diam menatap lawannya. Ruokyu tampak seperti berusia sekitar 40 tahun. Kulitnya pucat dan bersih, dengan janggut lebat, pedang diikat ke punggungnya, dan labu berkulit kuning di pinggangnya. Dia tampak seolah-olah dia telah melampaui dunia duniawi. Kamu siapa? Kenapa kamu tahu namaku? Ruokyu tercengang, dan dia langsung waspada. Begitu dia berbicara, dia mengeluarkan peluit yang aneh dan melengking. Tetapi bahkan setelah menunggu cukup lama, hasil yang diharapkan tidak pernah datang. Hati Ruokyu tenggelam, dan dia agak panik.
Apa yang sedang terjadi? Di mana mereka? Aku membunuh semua Ghoul Worms, kata Suyi, berjalan ke arahnya dengan penuh percaya diri. Kamu bisa berteriak serak jika kamu suka, tapi itu tidak ada gunanya untukmu. Siapa sebenarnya kamu? Teriak Wu Ruokyu. Matanya berkilat tajam, dan dia mempersiapkan diri untuk berperang. Jangan terburu-buru. Sebelum kita bertarung, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Suyi sudah berdiri hanya 10 kaki dari Wu Ruokyu. Baru pada saat itulah Wu Ruokyu melihatnya dengan jelas dan menyadari bahwa dia sedang berurusan dengan seorang remaja. Pria muda jangkung kurus mengenakan jubah biru dan memegang pedang kayu. Dari auranya, Wu Ruokyu tahu dia masih berada di alam peredaran darah. Wu Ruokyu langsung rileks, tatapannya mencela diri sendiri. Aku benar-benar berubah menjadi pengecut. Sekadar blood circulation realm benar-benar membuat saya takut. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan dingin, anak muda, kamu masih belum memenuhi syarat untuk mendiskusikan berbagai hal denganku. Pergi panggil tuanmu. Saya ingin bertanya kepadanya bagaimana dia mengajar murid-muridnya. Kamu jelas tidak punya sopan santun. Hubungannya dengan Ghoul Worms di dalam sumur telah terputus, dan bahkan King Wan pun tidak terlihat. Ini membuat Wu Ruokyu curiga ada seorang ahli yang mendukung Suyi. Suyi tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jika aku bertemu seseorang yang layak menjadi tuanku, aku mungkin sangat senang, tapi sayangnya, saya belum pernah bertemu orang seperti itu. Wu Ruokyu tertegun. Dia mencemooh, kamu bahkan belum selesai menumbuhkan rambut tubuh, tapi kamu pasti bisa bicara. Jika Anda tidak memanggil tuanmu, jangan salahkan saya atas perilaku buruk saya. Kilatan di matanya menyala, dan auranya tiba-tiba berubah. Dia mengedarkan energinya, dan yang mengejutkan, raungan samar, seperti gelombang pasang, terdengar. Ini adalah kekuatan alam akumulasi Ki. Ketika seorang seniman bela diri mengaktifkan kekuatan mereka, darah dan Ki mereka berkumpul dan berkobar. Dengan memandu Ki Anda dalam pertempuran, Anda dapat memastikan bahwa setiap gerakan sangat tepat, seolah-olah telah diukur dengan penggaris, bahkan tidak sampai 1 mm pun. Ini mewakili tingkat kontrol yang luar biasa atas kekuatan seseorang. Wu Ruokyu adalah Ki Accumulation Realm, kultivator panggung acu points yang membuka blokir. Kulitnya seperti perunggu, ototnya seperti batu, tulangnya seperti besi, dan uratnya seperti giok. Senjata biasa hampir tidak bisa menggoresnya. Sedikit ejekan menarik bibir Suyi. Sikap yang buruk. Saya akan tertarik untuk melihat seperti apa perilaku buruk dari unblocking acu points small free. Aku telah berkeliling dunia ini untuk waktu yang lama, dan aku telah melihat keangkuhanku, tapi aku belum pernah melihat orang yang sombong sepertimu. Wu Ruokyu tertawa marah. Membuka blokir acu points kecil. Dengarkan dia, apakah dia tahu apa yang dia katakan? Wu Ruokyu tiba-tiba melompat ke depan, lengan bajunya berkibar saat dia meraih leher Suyi. Boom, ledakan. Seorang pakar realem akumulasi Ki menyerang dengan semua kekuatan dan kecepatan kilat, tajam dan lalim. Momentumnya sendiri bisa menakuti para kultivator alam sirkulasi darah dari akalnya. Rencana Wu Ruokyu sederhana. Pertama, dia akan menawan Suyi. Kemudian, dia memaksa ahli di belakangnya keluar dari persembunyiannya, menempatkan dirinya pada posisi yang tidak terkalahkan. Merebut Suyi adalah tugas yang harus dihadapi. Tapi kemudian, sedikit pedang ilusi melintas di kedalaman tatapan Suyi, dan kehadiran yang luas, dingin, dan menakutkan muncul. Boom, ledakan. Seolah-olah sambaran petir telah menghantam lautan spiritual Wu Ruokyu. Pikirannya berdenyut, dan semuanya menjadi gelap. Seolah-olah dia jatuh langsung ke lanskap neraka yang tak berujung. Bila immortal misterius terbang dari luar langit, menghancurkan dan menekan takdir. Pada saat itu, 4 penjuru, langit di atas, dan tanah di bawah semuanya bertepi pedang yang mengerikan. Pedang ilusi berdengung, memenuhi telinganya seperti raungan marah para dewa. Perasaan tidak penting, tidak berdaya, putus asa, dan teror muncul dalam diri Wu Ruokyu, memberikan pukulan yang menghancurkan kondisi mentalnya. Dia hampir pingsan. Perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Tapi setelah keterkejutan ini, Wu Ruokyu berhenti di tengah pengisian daya. Dia sekarang berada tepat 5 langkah dari Suyi. 5 langkah. Itu adalah jarak standar untuk pertarungan hidup dan mati antara seniman bela diri. Pada jarak 5 langkah, bahkan seorang kaisar akan kesulitan membela diri. Dari jarak dekat, seorang pria lajang lebih mengancam daripada bangsa yang bermusuhan. Saat dia berada 5 langkah lagi, Suyi mengambil tindakan. Itu hanya tusukan sederhana, tapi itu cepat, dan akurat, dan kejam. Seolah-olah dia telah menghunus pedangnya berkali-kali dan bertindak berdasarkan insting murni. Kecepatan dan ketepatannya tak tertandingi, begitu pula kekejamannya. Menyembur, pedang kayu tumpul menembus dada Wu Ruokyu, menghancurkan tulang rusuknya seperti kayu busuk dan keluar dari sisi yang lain. Darah segar dan panas menetes dari ujung pedang, mengalir dari lubang yang baru saja terbuka di punggungnya. Kekuatan pukulan itu begitu tiba-tiba dan keras sehingga Wu Ruokyu membungkuk ke depan, seperti udang dalam air mendidih. Matanya melotot,
dan dia tampak bingung, seolah dia tidak berani percaya apa yang sedang terjadi. Kamu, dia serak, apakah kamu benar-benar berada di alam peredaran darah? Memang, aku artikel asli. Su Yi mencabut pedang dari dada pria itu, lalu mundur 3 langkah. Ruokyu bergetar hebat, darah menyembur dari lukanya seperti geyser dan mengalir turun seperti air terjun. Jika Su Yi tidak mengelak tepat pada waktunya, dia akan basah kuyup. Gedebuk, Ruokyu jatuh ke tanah, terengah-engah. Luka-lukanya sangat parah sehingga dia bisa merasakan kekuatan hidupnya menghilang. Bukankah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku? Kenapa kamu menyerang dengan kejam? Jika saya mati, Anda tidak akan belajar apa-apa. Ruokyu berjuang untuk berbicara. Dia benar-benar tidak mengerti. Oh, kata Su Yi dengan santai, aku sudah kehilangan minat untuk mengetahuinya. Ruokyu sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Dia menggertakkan giginya dan berteriak penuh kebencian, kamu merusak rencana induk sekteku. Tunggu saja, mereka akan membalas dendam. Dengan kata-kata terakhir itu, Ruokyu ambruk di tanah dan tidak bernapas lagi. Matanya masih melebar karena dendam. Dia tidak akan pernah menduga bahwa satu langkah yang salah akan menyebabkan dia jatuh di tangan seorang remaja realem sirkulasi darah. Dia bahkan tidak bisa menahan aura jejak tunggal. Su Yi menggelengkan kepalanya. Para seniman bela diri dari Zhou Agung pasti memiliki jiwa yang lemah. Baru saja, dia menggunakan benang aura pedang 9 neraka. Itu hanya satu gumpalan kecil, namun itu lebih dari yang bisa ditanggung oleh seniman bela diri akumulasi ki seperti Ruokyu. Itu memberikan kejutan langsung ke jiwanya. Su Yi telah merebut celah yang dibuat oleh kejutan sesaat ini untuk menembus tulang rusuknya. Jika saya tahu akan semudah ini, saya akan menghadapinya secara langsung. Itu mungkin sedikit lebih merepotkan, tetapi kultivasi saya saat ini dikombinasikan dengan pencapaian saya di Dao of the Sword sudah cukup untuk membunuhnya. Su Yi berasumsi bahwa karena Ruokyu adalah seorang kultivator sesat, dia pasti telah menguasai banyak seni gelap dan menyeramkan. Itulah mengapa dia memilih untuk tidak berbenturan dengannya secara langsung. Sebaliknya, dia menghabiskan sebagian dari kultivasinya untuk memanggil salah satu kartu trufnya. Siapa yang mengira bahwa musuhnya hanya akan mengandalkan kultivasinya untuk menyerang? Dia sama sekali tidak menggunakan seni gelap atau rahasia. Sepertinya saya menganggap para kultivator sesat dunia duniawi terlalu serius, kata Su Yi dengan nada mengejek diri sendiri. Menengok ke belakang, bukan karena Ruokyu bodoh. Hanya saja sebagai ahli alam akumulasi ki, dia telah meremehkan lawan alam sirkulasi darahnya sejak awal. Jelas, terlihat lemah sebenarnya merupakan keuntungan, itu membuat musuh ceroboh dan berpuas diri. Apakah kamu tahu sekte mana yang dimiliki Ruokyu? Su Yi melirik pohon belalang di dekatnya. Tuan Mistik, saya khawatir saya tidak tahu. Sesosok bayangan merah yang panik muncul di salah satu cabangnya. Tangannya gelisah dengan ujung gaunnya, dan dia menundukkan kepalanya. Wajah mungilnya, masih agak tembam dengan gendut bayi, tampak mungil, tak berdaya, dan menyedihkan. Dia telah menyaksikan kematian Ruokyu secara langsung, dan jika dia tidak mengatupkan tangannya erat-erat di mulutnya, dia akan menjerit. Su Yi tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya berjongkok dan mulai mengobrak-abrik barang-barang milik Ruokyu. Sebuah pedang panjang bersarung, sebuah labu kuning, uang perak 3.000 tael, sekitar 20 tael perak berserakan di sakunya, dan sebuah gulungan menguning yang sudah usang, hanya tersisa beberapa halaman. Tidak ada lagi yang layak diperhatikan. Pertama, Su Yi menyimpan uang kertas dan perak itu. Kemudian, dia membuka gulungan itu. Sebagian besar gulungan itu hancur. Halaman-halaman yang tersisa menggambarkan seni jahat membesarkan Gold Worms melalui pengorbanan manusia, isinya benar-benar gelap dan sesat. Setelah buru-buru membaca teks, Su Yi merasa kecewa. Bahkan jika dia membandingkannya dengan teknik ortodoks atau sesat lainnya, seni rahasia gulungan ini sangat menyedihkan, itu hampir lucu. Tapi satu baris teks di bagian paling bawah halaman terakhir menarik perhatiannya. Dari Wang Yunqi dari gerbang Deathbringer, hingga muridnya, Ruokyu. Su Yi langsung mengerti. Sekte di belakang Ruokyu adalah apa yang disebut, gerbang pembawa kematian, dan tuannya bernama Wang Yunqi. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan sesuatu tentang aku yang merusak rencana sektenya. Sepertinya Ruokyu memelihara Gold Worms itu atas perintah Deathbringer's Gate. Alis Su Yi terangkat. Dia punya firasat bahwa ini bukan satu-satunya tempat gerbang Deathbringer membesarkan Gold Worms. Dengan kata lain, kemungkinan ada peternakan cacing serupa di bagian lain kota Guangling. Su Yi merenung sejenak, lalu mencabik-cabik gulungan compang camping itu. Jika ada orang lain yang menemukan seni keji seperti ini, itu bisa menyebabkan bencana. Selanjutnya, dia mengambil pedang bersarung itu. Sarungnya terbuat dari besi, dan ketika dia menghunus pedangnya, bau darah dan daging busuk menyerang lubang hidungnya. Su Yi mengerutkan alisnya dengan jijik. Pedang itu terbuat dari pinus, tapi diwarnai merah darah, sementara ujungnya berwarna hijau berkilau.
Itu keji di luar kepercayaan. Dia benar-benar menggunakan darah menstruasi perawan untuk meredam pedangnya. Kultivator sesat macam apa dia? Betapa tidak berharganya. Suyi menggelengkan kepalanya, merasa jijik. Kegentingan, Suyi mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya, menghancurkan pedang pinus menjadi pecahan. Kemudian, dia membakarnya sampai tidak ada yang tersisa kecuali abu. Ketika dia mengambil benda terakhir yang tersisa, sesuatu akhirnya menarik minatnya. Oh, labu ini sebenarnya agak menarik. First Immortal of the Sword Chapter 35. Labu itu hanya seukuran kepalan tangan, dan permukaannya cerah dan berkilau. Itu memiliki sumbat kayu, dan terasa halus saat disentuh. Sumbat kayu adalah sepotong kayu yang menenangkan jiwa. Sepertinya Urwokyu menggunakan labu untuk menyimpan dan memelihara jiwa. Ketika pikiran ini terlintas di benaknya, ekspresi Suyi menjadi sedikit aneh. Dia menggali kukunya dan menarik. Sumbat kayu itu jatuh ke tanah, dan kabut hantu berwarna merah darah melonjak keluar. Wosh, gelombang. Kabut hantu yang menyeramkan dipenuhi dengan kedengkian dan rasa penindasan. Seorang balita segera muncul di dalam kabut. Dia tampak baru berusia 3 atau 4 tahun. Kulitnya putih mengerikan, dan matanya merah cerah. Wajahnya yang seharusnya terlihat polos dan menggemaskan, tampak seperti diolesi lipstik merah. Pemandangan itu menakutkan. Ketika balita itu muncul, kehadiran jahat yang menakutkan berdesir di sekelilingnya, membuat tanaman di halaman layu. Hantu berbaju merah menjerit dari pohon belalang, hantu bayi. Itulah bayi hantu yang telah dibesarkan Taoiswu selama 6 tahun. Pada saat yang hampir bersamaan, bayi hantu itu meraung melengking. Yang mengejutkan, mulutnya terbelah, memperlihatkan 2 baris taring panjang seperti pisau. Ia menyerang, dan saat mendekati Suyi, ia mencoba menggigitnya. Tapi sebelum sempat, Suyi menusuk dengan pedangnya. Menyembur, pedang kayu persik menembus tepat melalui mulut balita undead yang terbuka, menembusnya. Kayu persik adalah counter alami untuk hantu. Bagian dari kayu persik yang telah disiapkan Huang Qianjun untuknya berusia 20 tahun dan dipenuhi dengan energi yang murni. Fuosh, fuosh. Asap hitam mengepul dari tubuh bayi hantu itu. Wajahnya terdistorsi, dan dia menangis dengan mengerikan, hiruk-pikuk dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk menyerang dan membunuh Suyi. Tapi itu semua sia-sia. Dalam sekejap mata, tubuh halusnya terbakar dan menghilang dalam kepulan asap. Kilau pedang kayu persik telah memudar, dan itu menunjukkan tanda-tanda korosi, itu jelas tidak dapat digunakan lagi. Suyi membuangnya, lalu memeriksa labu itu sekali lagi. Tidak buruk, item ini jelas tumbuh di tanah spiritual, itu memiliki sedikit spiritualitas. Di dunia biasa, itu sangat langka. Dia sudah tahu bahwa labu itu adalah senjata rahasia Urwokyu yang sebenarnya. Seandainya dia memanggilnya segera setelah pertempuran dimulai, dia mungkin akan menyebabkan sedikit masalah bagi Suyi. Ayo keluar. Suyi duduk kembali di kursi bambunya dan dengan santai meraih labu kuning yang halus dan berkilau itu. Hantu wanita berpakaian merah, Qingwan, muncul dari pohon belalang. Saat dia melayang di depannya, dia menundukkan kepalanya dan gemetar. Tuan Mistik, saya mohon, tolong jangan bunuh saya, katanya, suaranya bergetar. Aku bisa melayanimu. Apa yang bisa kau lakukan? Tanya Suyi dengan penuh minat. Qingwan berpikir sejenak, lalu berkata dengan lemah lembut, aku bisa menyanyi, menari, memainkan sitar dan seruling, bermain catur, melukis. Saya tahu sedikit tentang mereka semua. Suyi tertegun. Apa yang? Hantu wanita multi talenta. Gaun Qingwan berwarna merah seperti darah, mengimbangi kulitnya yang seputih salju. Dia mungil, dengan sedikit lemak bayi yang tersisa di wajahnya yang cantik. Dia cantik dan menyenangkan. Dia tampak berusia sekitar 15 tahun, tepat di puncak kewanitaannya. Sayangnya, dia hanyalah jiwa yin, bukan orang yang hidup. Ketika dia melihat Suyi terdiam lama, Qingwan menjadi semakin gelisah. Tuan Mistik, selama Anda mengampuni saya akan melakukan apa saja. Aku juga bisa membantumu menakut-nakuti orang. Suaranya yang lembut dan manis dipenuhi isak tangis, suara itu menyedihkan. Suyi menghela nafas. Jika aku memiliki kultivasi asal Dao, aku bisa menebus jiwamu dan melepaskanmu dari dunia ini, tapi aku khawatir aku tidak bisa membantumu sekarang. Qingwan sempat tertegun. Kemudian, dia berkata dengan gembira, Mystic Master, jadi kamu tidak berencana membunuhku. Indah sekali. Dia tersenyum begitu lebar, matanya menyipit seperti bulan sabit. Dengan melakukan itu, dia secara tidak sengaja mengungkapkan pesonanya yang mengejutkan. Kombinasi dari senyumnya yang murni, cerah, dan sifatnya yang pemalu sangat menarik. Alis Suyi terangkat. Jika dia tahu teknik kultivasi yang cocok untuk hantu, dia pasti akan tumbuh menjadi kecantikan yang mengerikan, kutukan seluruh bangsa dan semua yang tinggal di sana. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa tentang saat kamu masih hidup? Tanya Suyi. Qingwan tampak bingung. Wajah kecilnya berkerut dalam kesusahan, dan dia terdengar sedih. Tuan Mistik, saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya masih tidak tahu mengapa saya berakhir seperti ini.
Sui menatapnya dengan tajam selama beberapa waktu. Akhirnya, dia berkata, saat ini, ada satu hal yang saya tahu pasti, apakah Anda berbohong, atau ada masalah dengan jiwa yin Anda. King Wan terguncang, lalu berkata buru-buru, Mystic Master, aku tidak akan berani menipumu sedikitpun. Aku bersumpah demi langit sendiri. Tidak masalah kemungkinan mana yang benar, kata Sui datar. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. King Wan menghela nafas lega. Aku akan berterima kasih selama kamu mengampuniku. Sui mengangkat labu kuning dan berkata, ini adalah labu pemelihara jiwa. Jika Anda bersembunyi di dalam, Anda tidak perlu takut pada cahaya siang hari. Masuklah. King Wan ragu-ragu. Tuan Mistik, Anda akan membiarkan saya keluar, bukan? Sui tertawa. Jangan terlalu memikirkanku. Saya tidak akan menyegelnya, dan nanti, ketika waktunya tepat, saya mungkin akan mengajari Anda teknik kultivasi hantu. King Wan mengangguk dengan senang. Aku bersedia. Dengan itu, dia kabur ke seberkas cahaya merah dan menembak ke dalam labu. Untuk jiwa yin belaka untuk memiliki tubuh spiritual yang murni memang jarang, namun dia tidak memiliki ingatan sebelum dia meninggal. Itu masalah tersendiri. Tetapi dengan metode yang saya miliki, saya secara alami memiliki kesempatan untuk menemukan jawaban cepat atau lambat. Saat Sui merenung, dia bangkit dan mulai bekerja. Tak lama kemudian, dia sudah bersih-bersih. Tidak ada mayat atau darah yang tersisa di halaman. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya, menggantung labu di mejanya, dan berbaring. Tak lama kemudian, dia tertidur lelap. Keesokan paginya, Sui bangun di depan matahari, melirik labu kuning yang tergantung, lalu mengabaikannya dan meninggalkan ruangan. Labu pemelihara jiwa tidak disegel. King Wan bisa pergi kapanpun dia mau. Namun, hantu yang lemah lembut dan cantik itu diam sepanjang malam, tidak mengintip sedikitpun. Setelah mandi, Sui mengunyah sepotong ginseng raja berdaun 9 mentah, lalu berlatih teknik pemurnian tubuh pinus dan derek di samping pohon belalang. Setelah 3 putaran latihan, dia merasakan otot-ototnya kendur dengan nyaman, dan seluruh tubuhnya terasa lebih ringan, hampir seperti melayang. Ini adalah tanda bahwa dia telah memasuki tahap awal, refining sinew. Setelah berkultivasi ke tahap ini, darah dan ki seseorang terkonsentrasi, pernapasan mereka terkontrol dan teratur. Ketika mereka menyerang, mereka sekuat harimau atau macan tutul, se-fleksibel dan gesit seperti musang. Tak lama kemudian, Hukuan, sang pramugara, muncul dari klinik membawa sepiring makanan. Dia menyajikannya dengan senyum. Tuan, Penatua Wu menyiapkan ini sendiri. Ini makanan obat, hanya untukmu. Su Yi mengangguk. Tolong berterima kasih kepada Penatua Wu atas nama saya. Dia melirik masakan obat. Itu termasuk beberapa ramuan obat yang berharga. Kombinasi ramuan obat dan porsi yang banyak membuatnya sangat cocok untuk seniman bela diri yang perlu mengisi kembali tubuh mereka. Baiklah, Tuan, silakan dinikmati makanannya. Aku akan kembali ke klinik. Hukuan tersenyum dan pergi. Tinggal di sini jauh lebih baik daripada tinggal bersama keluarga Wen, pikir Su Yi. Saat dia selesai makan sarapan, dia mendengar suara yang dikenalnya dari luar halaman. Huang Qianjun masuk ke dalam, matanya penuh antusiasme. Kakak Su, saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Patua Wang Tianyang. Kita bisa pergi sekarang. Tiba-tiba, dia mengembangkan lubang hidungnya. Hah? Mengapa halaman sedikit berbau darah? Hidung anak itu sangat tajam. Su Yi melirik celana sutra muda itu, lalu berkata dengan santai, hantu muncul tadi malam. Hantu, Huang Qianjun melompat. Dia mengingat darah ayam, willow, dan kayu persik yang telah dia kumpulkan, dan gambaran mental yang mengerikan membanjiri kesadarannya. Dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ayo cepat, kata Su Yi. Dia sudah menuju keluar dari halaman. Huang Qianjun tidak punya waktu untuk teror buta, dia mengesampingkan pikiran itu dan mengejarnya. Bengkel pembuat pedang milik keluarga Huang berdiri menghadap ke jalan di sebelah timur kota Guangling. Saat Su Yi dan Huang Qianjun tiba, sudah ada barisan panjang orang yang menunggu di luar, hampir semuanya pemuda dan pemudi. Apakah bisnis itu bagus? Tanya Su Yi dengan heran. Bisnis kami selalu baik, Huang Qianjun buru-buru menjelaskan, tapi biasanya tidak dikemas seperti ini. Hari ini seperti ini karena kita akan mengadakan perjamuan gerbang naga berikutnya di Great Azure hanya dalam waktu setengah bulan. Elit muda dari kota Guangling dan tetangga kita dari seberang sungai, Cloudfall City, akan saling bertarung dan membandingkan seni bela diri untuk melihat siapa yang lebih kuat. Jika seorang seniman bela diri dari kota Guangling membawa pulang tempat pertama, Tuan kota Cloudfall akan memberi mereka 1000 tile emas, 3 batang obat spiritual, 10 kelompok mutiara, serta teknik rahasia tingkat kuning puncak. Sebaliknya, jika seorang seniman bela diri dari Cloudfall City menempati posisi pertama, Tuan kota Guangling harus menawarkan hadiah yang sama. Ketika Huang Qianjun menyelesaikan penjelasannya, Su Yi berkata, hadiahnya sangat murah hati.
Tatapan Huang Qianjun dipenuhi dengan kerinduan. Lebih dari sekedar hadiah, ini tentang prestise. Pemenang nama Dragon's Gate Banquet setiap tahun akan tersebar di kedua kota, dan mereka bahkan akan mendapatkan izin masuk yang mudah untuk melanjutkan kultivasi mereka di sekte dalam Blue River Sword Manor. Su Yi mengangguk. Dia telah berkultivasi di Blue River Sword Manor selama 3 tahun. Dia secara alami sangat menyadari bahwa bagi para pemuda dari 19 provinsi di prefektur Clue Driver, memasuki Blue River Sword Manor saja sudah sangat sulit. Mereka yang menjadi murid sekte dalam seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Saat itu, Su Yi membutuhkan 3 tahun kultivasi pahit untuk menjadi sekte luar kepala pedang Blue River Sword Manor. Dia memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam, tetapi karena insiden yang tidak terduga, Blue River Sword Manor malah mengusirnya. Tapi kemudian, keberuntungan dan bencana berjalan beriringan. Karena inilah dia membangkitkan kembali ingatannya tentang kehidupan masa lalunya. Jadi maksudmu orang-orang yang mengantri berencana menggunakan senjata yang baru dibeli untuk berpartisipasi dalam perjamuan? Tanya Su Yi. Betul sekali. Sesuatu tiba-tiba terpikir oleh Huang Qianjun, yang berbisik, Kakak Su, Penatua Wang Tianyang memiliki temperamen yang berapi-api, dan dia sedikit masam. Bahkan ayahku harus memperlakukannya dengan hormat. Saat kita bertemu dengannya, tolong jangan tersinggung jika dia mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pimpin jalan, kata Su Yi. Huang Qianjun bergegas maju. Sebagai putra Huang Yunchong, tentu saja dia tidak perlu mengantri. Tapi saat dia akan memasuki bengkel pembuat pedang, sekelompok pemuda berjalan keluar. Pemimpin mereka tidak lain adalah Wen Zhuyuan, tokoh generasi muda keluarga Wen. Kelompok yang membuntutinya semuanya adalah pemuda keluarga Wen. Wen Shaobei juga ada di antara mereka. Ketika dia melihat Su Yi dan Huang Qianjun, Wen Zhuyuan tertegun. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan penuh kebencian. Menantu laki-laki dan celana sutra. Burung sejenis bulu pasti berkumpul bersama. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.